Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Agus Bayu Saputra dengan NPM 250810110065. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi, yaitu materi induksi dari mata kuliah Matematika Diskrit. Jadi di sini nanti kita akan saya akan menjelaskan tentang apa sih itu induksi, sejarahnya, dan juga eh, cara-caranya, dan juga contoh-contohnya dalam keseharian kita gitu. Jadi kita langsung saja. Di sini kita ada 4 topik utama, tapi di dalam nanti tidak hanya 4 saja yang saya masukkan. Saya ada beberapa topik yang lain yang saya masukkan, tapi untuk yang utama itu 4 ini saja. Yang nomor satu ada pengertian dari induksi, yang kedua ada prinsip dasar induksi, yang ketiga contoh proses berpikir induktif, dan yang terakhir yang keempat itu contoh penerapan induksi sederhana. Oke, kita mungkin perkenalan dulu deh buat materinya nih. Kita awalan dulu masalah sejarah singkat induksi matematika. Metode induksi matematika itu sudah digunakan sejak lama dalam perkembangan matematika. Konsep ini tuh mulai banyak digunakan dalam pembuktian matematika pada abad ke-17. Salah satu tokoh matematika yang sering menggunakan metode pembuktian ini itu adalah Blaise Pascal, seorang matematikawan dari Prancis yang juga terkenal dalam teori peluang. Induksi matematika itu berkembang karena para matematikawan itu membutuhkan cara untuk membuktikan suatu pernyataan yang berlaku untuk jumlah bilangan yang tidak terbatas. Sebagai contoh, jika kita ingin membuktikan suatu rumus berlaku untuk bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan juga seterusnya, tentu kita tidak mungkin dong untuk mengecek satu persatu sampai tak terhingga. Nah, oleh karena itu, kita gunakan metode induksi matematika. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian dari induksi. Induksi itu adalah metode penalaran atau cara berpikir yang menarik kesimpulan umum dari beberapa contoh atau kasus khusus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, manusia itu sering menggunakan pola berpikir induktif untuk memahami suatu hal. Jadi bisa kita tarik kesimpulannya, induksi itu berarti kita satu, mengamati beberapa contoh. Yang kedua, menemukan pola. Yang ketiga, itu menarik kesimpulan umum dari pola tersebut. Oke, mengapa sih induksi matematika itu penting? Nah, induksi matematika itu sangat penting, teman-teman. Apalagi dalam bidang matematika diskrit sekarang ini. Karena digunakan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan itu benar untuk semua bilangan asli. Tanpa induksi ini itu kita hanya bisa mengecek beberapa contoh saja. Padahal dalam matematika itu kita harus memastikan bahwa suatu rumus itu harus selalu benar, tidak hanya untuk beberapa nilai saja. Nah, bentuk umum pernyataan induksi. Dalam induksi matematika, biasanya itu terdapat suatu pernyataan yang bergantung pada variabel n. Nah, contohnya itu jumlah deret, yang kedua ada pola bilangan, yang ketiga ada sifat pembagian bilangan. Nah, misalnya nih, 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah n sama dengan n dalam kurung n plus 1 dikali 2. Nah, rumus ini itu adalah contoh dari pernyataan yang bergantung pada n. Ketika menggunakan induksi, kita itu ingin membuktikan bahwa
rumus tersebut ini itu benar untuk semua bilangan asli n. Nah, kita masuk ke contoh sederhana. Misalnya nih, kita akan mengamati sebuah pola seperti ini. 1 ditambah 3, kita punya pola ini, yaitu ada 1 ditambah 3 sama dengan 4, lalu 3 ditambah 5 sama dengan 8, lalu yang ketiga ada 5 tambah 7 sama dengan 12. Dari beberapa contoh tersebut, kita itu bisa melihat bahwa penjumlahan dari dua bilangan ganjil itu selalu menghasilkan bilangan genap. Nah, kesimpulan ini itu kita dapat dari beberapa contoh. Nah, sehingga disebutlah itu sebagai penalaran induktif, karena kita mendapatkan kesimpulan dari mengamati beberapa contoh. Nah, dalam matematika, konsep induksi itu berkembang menjadi metode pembuktian yang biasanya disebut itu induksi matematika. Nah, metode ini itu digunakan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan itu benar untuk semua bilangan asli. Contohnya, ini itu membuktikan bahwa rumus ini, yaitu 1 ditambah 2 tambah 3 sama dengan ditambah n sama dengan n dalam kurung n plus 1 bagi 2 itu berlaku untuk semua nilai bilangan n. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke prinsip dasar dari induksi. Prinsip dasar induksi atau induksi matematika itu mempunyai dua langkah utama. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah basis induksi atau base case. Nah, langkah pertamanya adalah, atau basis induksi ini itu adalah membuktikan bahwa pernyataan benar untuk nilai pertama, yang biasanya nilainya itu adalah n sama dengan 1 atau nilai awal lainnya lah. Nah, contohnya, jika pernyataannya berlaku untuk n sama dengan 1, maka langkah pertama itu sudah benar. Oke. Untuk langkah yang kedua itu adalah langkah induksi atau inductive step. Nah, langkah keduanya ini adalah mengasumsikan pernyataan benar untuk suatu nilai n. Setelah mengasumsikan, itu kita kemudian membuktikan bahwa pernyataan tersebut itu juga benar untuk nilai n itu ditambah 1 atau n plus 1. Nah, asumsi ini itu disebut hipotesis induksi. Jika kita berhasil menunjukkan bahwa jika benar untuk n, maka benar juga untuk n plus 1. Jadi, jika benar untuk nilai n, maka benar juga dong untuk nilai n plus 1. Jika terpenuhi, maka pernyataan tersebut itu benar untuk semua bilangan aslinya. Oke, kita masuk ke contoh sederhana dari konsep induksi. Misalnya nih, ada pernyataan jumlah n bilangan asli pertama itu, nah, misalnya nih ada pernyataan jumlah n pada bilangan asli pertama memiliki rumus 1 tambah 2 tambah 3 tambah n sama dengan n dalam kurung n plus 1 dibagi 2. Nah, langkah membuktinya adalah yang pertama. Langkah pertamanya adalah yaitu kita pakai basis induksi atau base case. Ini kita untuk nilai n-nya itu sama dengan 1. Nah, kita taruh saja nilai n-nya sama dengan 1. Kita taruh n-nya sama dengan 1. Nah, kita masukkan nilai 1 ini pada rumus ini. Jadi ini ada 1 dalam kurung 1 tambah 1 dibagi 2. Berarti 1 dikali 2, 1 dikali 2 per 2 ya. Jadi, 1 kali 2 per 2 sama dengan 1. Hasilnya adalah 1. Maka terbukti benar ya, untuk nilai awalnya atau langkah awalnya.
Nah, setelah langkah awal, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu hipotesis induksi terlebih dahulu. Nah, kita akan eh, beranggap lah ya, kita berhipotesis bahwa misalkan rumus benar untuk nilai n itu adalah 1 tambah 2 tambah 3, ini n ditambah n itu sama dengan n dalam kurung n plus 1 dibagi 2. Nah, setelah kita berhipotesis untuk rumusnya tadi, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu langkah induksi. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa rumus tersebut itu benar untuk n. Dan juga di sini kita akan membuktikan jika rumus itu benar untuk n, maka kita harus membuktikan bahwa rumus tersebut itu juga bisa benar pada n plus 1, nilai n plus 1. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuktikannya, yaitu ini dari n ditambah dalam kurung n plus 1. Nah, kita substitusikan dari hipotesisnya, yaitu kita dapat nilai ini. Nah, kita masukkan rumusnya, n dalam kurung n plus 1 dibagi 2 ditambah dengan n plus 1. Dari sini kita substitusikan, yaitu kita dapat nilai n dalam kurung n plus 1 ditambah 2 dalam kurung n plus 1 dibagi 2. Nah, nilai akhirnya yaitu ini, yaitu sama dengan n plus 1 dan juga n plus 2 dibagi 2. Nah, ini tuh sama dengan rumus untuk n plus 1-nya, teman-teman. Nah, jadi sesuai dari awal tadi yang saya bilang, jika rumus yang ini tuh benar untuk n dan juga terbukti benar untuk nilai n plus 1-nya, maka rumus ini terbukti benar. Nah, kita lanjut ke nomor 3, yaitu contoh proses berpikir induktif. Nah, di sini kita akan di sini kita melihat ada 2 contoh dari proses berpikir induktif. Untuk contoh yang pertama itu ada mengamati pola bilangan, mengamati pola sebuah bilangan. Misalnya, kita melihat pola berikut. 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6, dan hingga 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, dari beberapa contoh tersebut, itu kita bisa menyimpulkan bahwa perkalian dengan angka 2 itu selalu menghasilkan bilangan genap. Nah, ini itu adalah kesimpulan dari pengamatan beberapa contoh tersebut. Yang tadi awal saya singgung, yaitu jika kita mengambil kesimpulan dari sebuah pengamatan dari beberapa contoh, itu sudah bisa dibilang berpikir secara induksi atau induktif. Nah, itu contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu pola jumlah dalam bilangan ganjil. Nah, kita perhatikan dulu pola berikut ini. 1 sama dengan 1, 1 tambah 3 sama dengan 4, 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 itu sama dengan 16. Nah, bisa dilihat di sini ada sebuah pola, teman-teman, yang terlihat. Nah, hasilnya adalah, kita jabarin di sini, yaitu ada yang pertama kan 1 sama dengan 1, ini sama hasilnya itu bisa dikuadratkan jadi 1. Nah, 1 kuadrat hasilnya 1. Hasil dari 1 tambah 3 itu 4. Nah, 4 ini itu bisa ditulis 2 kuadrat. Untuk yang ditambahnya 1 tambah 3 tambah 5, 9, itu bisa kita tuliskan sebagai 3 pangkat 2. Nah, yang terakhir 16 itu bisa kita tuliskan 4 pangkat 2. Nah, kita di sini tuh dari pola tersebut itu bisa menyimpulkan bahwa bilangan ganjil 1 tambah 3 tambah 5 ditambah kita memakai rumus ini 2n min 1 itu sama dengan n kuadrat, pangkat 2 atau pangkat 2. Yang artinya itu jumlah nilai n bilangan ganjil pertama itu sama dengan nilai n kuadrat. Kesimpulan ini itu muncul karena
kita mengamati pola dari beberapa contoh. Sama saja ya, kesimpulan cara berpikir induktif itu kita harus kita akan membuat sebuah kesimpulan dari hasil kita mengamati pola dari beberapa contoh yang ada, seperti itu. Kita langsung masuk ke yang nomor 4, yaitu contoh penerapan induksi sederhana. Nah, kita langsung ada ke contoh soalnya ya. Contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Kita disuruh buktikan bahwa jumlah n bilangan ganjil pertama adalah n kuadrat. Nah, ini kan sama dengan kasus kita yang ini, contoh kita yang kedua. Nah, kita kerjakan di sini. Nah, kita disuruh untuk membuktikan bahwa jumlah n pada bilangan ganjil pertama itu adalah n kuadrat. Nah, misalnya kita punya sebuah pola, yaitu 1 tambah 3 tambah 5, yaitu lalu ditambah 2n-1 sama dengan n pangkat 2. Nah, langkah pertama dari kita membuktikan bahwa ini itu benar, yaitu kita memakai langkah pertama, yaitu basis induksi atau base case. Nah, kita asumsikan bahwa untuk nilai n itu sama dengan 1. Kita masukkan ke rumusnya. 2 dikali 1 min 1 sama dengan 1 pangkat 2. 2 kali 1 min 1 itu adalah hasilnya 1 sama dengan 1 pangkat 2. Di sini ada hasilnya 1 sama dengan 1 pangkat 2. Lalu hasilnya adalah 1 sama dengan 1. Di sini terbukti bahwa basis induksinya atau langkah awalnya itu terbukti benar. Nah, setelah langkah pertama, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu hipotesis induksi. Kita akan berhipotesis tentang rumus tadi. Kita berhipotesis, misalkan pernyataan tersebut itu benar untuk nilai n. 2n-1 sama dengan n pangkat 2. Setelah itu, setelah langkah kedua, setelah berhipotesis, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu langkah induksinya. Kita akan membuktikan untuk nilai n plus 1-nya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat, yaitu deretannya. Kita lihat polanya ya. Dalam kurung ini 2n-1 ditambah, nah ini kita tambahkan dengan 2n plus 1. Nah, kita gunakan hipotesis kita. Di sini ada lihat n kuadrat ditambah 2n plus 1 sama dengan n kuadrat ditambah 2n plus 1. Nah, di sini kita bisa faktorkan menjadi n plus 1 dalam kurung pangkat 2. Karena hasilnya sama dengan rumus untuk n plus 1, nah, hasil dari hipotesis ini itu kan sama dengan rumus dari n plus 1-nya. Ini 2n plus 1. Nah, ini kan sama, ya kan? Jadi jika rumus untuk bilangan n itu benar dan juga terbukti bahwa hasil dari hipotesis kita untuk menghitung sebuah nilai ke nilai plus 1-nya itu sama dengan rumus n-nya, itu berarti sudah terbukti bahwa pernyataan tersebut itu benar. Oke. Dari sini kita akan lanjut ke macam-macam induksi. Nah, yang pertama ini adalah, ini yang saya singgung tadi di awal tadi ya. Saya tidak hanya memasukkan 4 poin utama tadi. Saya juga memasukkan beberapa topik-topik yang lain juga seperti ini, yaitu ada macam-macam atau jenis-jenis dari induksi. Nah, induksi yang pertama ini adalah induksi lemah atau weak induction. Jenis induksi ini itu jenis yang paling sering digunakan. Nah, makanya disebut induksi lemah.
Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu sama seperti yang tadi kita lakukan, yaitu yang pertama kita lakukan basis induksi, lalu yang kedua kita berhipotesis, lalu yang ketiga kita melakukan langkah induksinya ya, atau melakukan sebuah pembuktian bahwa nilai tersebut itu benar untuk nilai n plus satunya, seperti itu tadi kita bahas barusan. Metode ini itu yang biasanya diajarkan pertama kali di dalam matematika diskrit. Contohnya adalah pembuktian rumus jumlah bilangan asli yang ada pada tadi kita singgung sedikit ya. Lalu yang kedua, jika ada induksi yang lemah, berarti juga ada induksi yang kuat dong. Untuk yang kedua ini adalah jenisnya adalah induksi kuat atau strong induction. Selain induksi biasa, ada juga yang metode yang disebut induksi kuat. Perbedaan dari induksi lemah dan juga induksi kuat ini tuh adalah pada asumsi hipotesisnya. Jadi jika pada induksi biasa itu kita menganggap, itu kita biasanya menganggap pernyataan benar untuk nilai n. Maka pada induksi kuat itu kita menganggap bahwa pernyataan benar itu untuk deretan 1, 2, 3 sampai dengan n. Baru kemudian itu kita membuktikan untuk nilai n plus satunya. Nah, metode ini tuh biasanya digunakan untuk pembuktian yang lebih kompleks. Nah, misalnya tuh dalam teori bilangan seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke contoh sederhana induksi kuat. Di sini kita akan melihat contoh sederhana dari induksi kuat. Misalnya kita itu ingin membuktikan bahwa setiap bilangan bulat itu lebih besar dari setiap bilangan bulat yang lebih besar dari 1 itu dapat dituliskan sebagai perkalian bilangan prima. Nah, bilangan prima sendiri itu merupakan konsep penting dalam teori bilangan. Nah, kita contohkan, yaitu contohnya 6 sama dengan 2 dikali 3, 10 sama dengan 2 dikali 5, 15 sama dengan 3 dikali 5. Nah, dalam pembuktian ini itu kita menggunakan induksi kuat karena suatu bilangan dapat bergantung pada faktor bilangan sebelumnya. Jadi kita dalam pembuktian ini itu kita menggunakan induksi kuat ya. Karena suatu bilangan itu bergantung pada faktor bilangan yang sebelumnya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke hubungan induksi dengan algoritma. Nah, dalam ilmu komputer itu induksi itu sering digunakan untuk membuktikan bahwa suatu algoritma itu bekerja dengan benar. Dengan contohnya di sini algoritma untuk pengurutan atau sorting. Misalkan algoritma itu mengurutkan 3, 1, 5, 2 itu menjadi 1, 2, 3, 5. Nah, induksi itu dapat digunakan untuk membuktikan bahwa algoritma tersebut itu akan selalu berhasil untuk mengurutkan data dengan benar. Tapi tidak hanya kasus ini ya, ini sering digunakan dalam kasus-kasus lain seperti mengurutkan untuk mengurutkan logika seperti itu. Nah, selanjutnya ada cara cepat untuk mengenali soal induksi. Biasanya soal induksi itu memiliki ciri-ciri, diantaranya yaitu yang nomor satu ada variabel n, lalu yang kedua ada pola penjumlahan, yang ketiga ada bentuk rumus umumnya. Contohnya ada jumlah deret, ada pola bilangan, dan juga ada sifat pembagian. Nah, jika melihat pola seperti ini, itu kemungkinan besar soal tersebut itu dapat dibuktikan dengan induksi matematika. Nah, keuntungannya apa sih menggunakan induksi ini? Nah, keuntungan menggunakan induksi itu ada beberapa ya. Beberapa keuntungannya itu adalah nomor satu itu membuktikan pernyataan tak terbatas. Nah,
Induksi ini itu dapat membuktikan kebenaran untuk jumlah nilai yang tak terbatas. Jadi keuntungannya itu jadi lebih mudah lah untuk mencari uh, kebenaran untuk jumlah nilai yang tak terbatas jumlahnya. Yang keuntungan nomor dua yaitu metode yang sistematis. Nah, langkah-langkahnya itu jelas dan juga terstruktur, tentu saja. Lalu yang keuntungan nomor tiga itu ya digunakan dalam banyak bidang. Nah, induksi itu digunakan itu biasanya dalam bidang matematika, bidang ilmu komputer, lalu bidang teori graf, lalu yang terakhir bidang algoritma. Dan tidak hanya empat ini saja, ada banyak bidang lain yang menggunakan induksi dalam bidang tersebut gitu. Tidak hanya empat ini saja. Lanjut. Nah, setelah keuntungan, nah kita masuk ke kelemahan dari induksi ini. Induksi ini. Nah, meskipun dia itu sangat kuat, induksi itu juga memiliki keterbatasan. Misalnya, dia itu hanya berlaku untuk bilangan yang berurutan. Jadi untuk bilangan yang tidak mempunyai urutan atau random seperti itu atau acak absurd gitu, itu dia tidak bisa. Jadi dia hanya berlaku untuk bilangan yang berurutan seperti itu. Lalu yang kedua ada tidak selalu mudah untuk menemukan langkah induksi. Jadi untuk menemukan langkah induksinya itu tidak selalu mudah ya. Pasti ada langkah induksi yang menemukannya itu sedikit rumit. Lalu yang ketiga ada kadang itu membutuhkan manipulasi aljabar yang cukup rumit. Nah ini yang saya singgung tadi itu tidak tidak sesimpel yang biasanya, tidak selalu mudah. Ada yang mudah, tapi tidak selalu mudah. Jadi kadang itu membutuhkan manipulasi atau operasi aljabar yang cukup rumit gitu ya, agar bisa mendapatkan hasil dari langkah induksi tersebut. Nah, namun dalam matematika diskrit itu induksi tetap menjadi salah satu metode pembuktian yang paling penting. Jadi meskipun dia ya meskipun ribet, rumit, tapi ini tuh induksi itu penting menjadi salah satu metode pembuktian dalam mata kuliah matematika diskrit atau dalam matematika diskrit. Nah, kita masuk ke contoh induksi dalam kehidupan nyata. Induksi itu tidak hanya digunakan dalam matematika saja, tapi juga dalam banyak bidang lain. Tadi saya uh, sebutkan tadi bidang-bidangnya. Nah, kita contohkan contoh dari bidang ilmu komputer. Dalam bidang ilmu komputer itu induksi biasa digunakan atau sering digunakan untuk membuktikan kebenaran algoritma, kompleksitas program, atau struktur data rekursif. Sorry, maaf. Lalu yang kedua ada contoh dalam bidang pola bilangan. Induksi itu membantu kita untuk menemukan pola seperti yang bisa dilihat di layar, yaitu kita induksi itu membantu kita menemukan pola seperti ini. 1 tambah 3 tambah 5 bilangan ganjil yang ditambahkan hingga ditambah 2n min 1 sama dengan n pangkat 2. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa hubungan antara bilangan ganjil itu uh, ada hubungannya dengan bilangan asli yang dikuadratkan. Lalu yang ketiga ada struktur matematika. Induksi itu biasanya digunakan dalam bidang yang tadi saya bilang itu teori bilangan, kombinatorika, dan juga graf gitu. Yang semuanya itu yang tiga-tiganya itu merupakan bagian dari matematika diskrit. Nah, kita lanjut yang nomor 6 yaitu kesalahan yang sering terjadi saat menggunakan induksi. Nah, beberapa kesalahan yang sering digunakan mahasiswa adalah tidak melakukan basis induksi terlebih dahulu. Padahal basis induksi atau case base itu langkah yang penting untuk memastikan bahwa langkah pertamanya itu benar. Jika tidak melakukan basis induksi di awal, maka langkah induksinya itu kemungkinan akan berbeda nilainya atau bahkan bisa menjadi salah gitu, tidak benar. Lalu yang kesalahan kedua itu salah memahami hipotesis induksi. Hipotesis induksi itu bukan sebuah pembuktiannya ya, tapi hanya asumsi sementara. Jadi hipotesis itu masih berasumsi,
Lalu untuk pembuktiannya di langkah induksi, yaitu langkah yang ketiga. Ya, kesalahan yang ketiga yaitu tidak membuktikan langkah N+1-nya. Nah ini saya bilang barusan. Jadi jika sudah kan langkah ketiga itu yaitu pembuktiannya ya. Nah pembuktiannya itu dengan langkah N+1. Nah jika tidak dibuktikan langkah N+1-nya, maka kita tidak bisa membuktikan bahwa uh, rumus yang tadi itu benar gitu. Kita tidak bisa membuktikannya karena jika kita itu harus membuktikan untuk langkah N+1-nya. Soalnya jika benar untuk nilai N, maka benar juga untuk nilai N+1-nya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke kesimpulan materi. Dari pembahasan tadi itu kita dapat simpulkan bahwa induksi itu adalah metode penalaran yang menarik kesimpulan umum dari beberapa contoh khusus. Lalu dalam matematika itu induksi digunakan sebagai metode pembuktian yang disebut induksi matematika. Lalu yang ketiga ada prinsip dasar induksi terdiri dari dua langkah, yaitu basis induksi atau phase space dan juga langkah induksi atau inductive step. Nah, lalu penalaran induktif itu sering digunakan untuk menemukan pola bilangan atau hubungan matematika. Induksi matematika itu sangat penting juga dalam matematika diskrit karena digunakan untuk membuktikan banyak rumus dan juga pernyataan dalam matematika. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah bicara, salah ucap, saya mohon maaf. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.